Selamat datang di channel Republika Mahasiswa. Membicarakan konflik Israel dan Hamas sudah memasuki beberapa bulan sejak serangan dimulai pada 7 Oktober 2023 lalu. Banyak hal terjadi dalam rentan waktu tersebut, bahkan sempat terrealisasi juga gencatan senjata sesuai waktu yang telah disepakati. Namun desas-desus pemberitaan dari dua kubu yang berseteru masih ramai diperbincangkan, karena pastinya belah pihak manapun pasti mendapatkan dampak buruk dari segi peperangan ini. Dan kabar terbaru mulai bermunculan info tentang jatuhnya tentara IDF Israel, dan hal tersebut menunjukkan pada dunia ternyata Israel tidaklah sekuat itu. Nah, berikut 7 kondisi kubu militer Israel yang coba disembunyikan. Mungkinkah Israel bisa dikalahkan? Ayo kita cari tahu. Tapi sebelum itu, pastikan kalian udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ini ya. Let's go. Yang pertama, banyak tentara Israel yang gugur. Berdasarkan data terbaru yang dikutip dari Kompas Times World 30 November 2023 lalu, diketahui terdapat 2.005 tentara Israel terluka dan 28 kritis selama konflik pecah. Selain itu, 287 orang masih dirawat dan 28 lainnya berada dalam kondisi kritis serius. Tapi anehnya tidak ada keterangan personil Israel yang tewas, yang mana mungkin aja hal tersebut coba untuk ditutupi agar tidak terlihat kelemahan dari kubu Israel ini. Karena rasanya tidak mungkin sekali dalam konflik yang begitu luas tapi tidak ada satupun korban jiwa. Data ini pun menjadi laporan resmi pertama yang dikeluarkan pihak Israel yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan sejak 7 Oktober 2023 lalu. Sedangkan dalam keterangan berbeda dikutip dari Republika, jumlah tentara Israel tewas di jalur Gaza diketahui terus bertambah hingga mencapai 388 orang. Jika kabar tersebut benar, maka jumlah tentara yang gugur bisa saja lebih banyak dari saat ini, mengingat berita itu dirilis tanggal 21 November lalu. Ya, walaupun bisa dibilang tentara Israel bisa membombardir Gaza, tapi ada banyak yang harus mereka bayar ya. Salah satunya ratusan nyawa militer dari kubu mereka sendiri yang harus tewas sia-sia. Yang kedua, ribuan tentara Israel mengalami cacat dan gila. Peperangan Israel-Palestina pecah dimulai dari serangan Badai Al-Aqsa yang membuat eskalasi semakin panas. Dari serangan tersebut, setidaknya 1.200 orang dilaporkan tewas dan ratusan masyarakat Israel dijadikan sandera oleh Hamas. Akhirnya, militer Israel membombardir Gaza tanpa henti sebagai tindakan balasan yang membuat terjadinya perang darat. Alhasil, tanah Palestina terutama Gaza benar-benar hancur dan luluh lantah, tak tersisa sebagaimana yang telah kalian dengar di berita hari-hari ini. Namun satu hal yang mungkin terlupakan yaitu adalah kondisi yang dialami tentara Israel ternyata lebih buruk dari yang kalian pikirkan. Ketua organisasi veteran penyandang disabilitas Angkatan Darat, Idan Kleiman, mengungkapkan sekitar 1.600 tentara Israel mengalami cacat fisik sejak peperangan pecah hingga hari gencatan senjata. Dikutip dari Sindo News, juga diketahui ribuan tentara mengalami gangguan stres pasca trauma atau PTSD akibat perang melawan Hamas. Selain itu, setidaknya 400 tentara masih dirawat di rumah sakit. Melihat dampak pada tentara tersebut, bisa dibayangkan seberapa mengerikannya medan perang yang ada di Gaza itu, membuat sebuah tentara yang sudah terlatih mengalami traumatik yang begitu mendalam. Yang ketiga, diduga terjadinya konflik internal di tentara Israel. Perang berkecambuk, banyak hal yang harus dikorbankan, dan satu persatu kekacauan mulai terjadi di internal pasukan pertahanan Israel, IDF. Belum lama ini, perpecahan di garis komando IDF terjadi setelah adanya pemecatan kepada 2 perwira militer di IDF. Kedua perwira tersebut diduga dipecat lantaran melarikan diri bersama pasukannya dari medan tempur di jalur Gaza bagian utara. Berawal dari hal itulah, protes akhirnya mulai dilayangkan. Alhasil, setengah dari tentara kompi militer Israel menolak untuk kembali ke pertempuran di Gaza melawan Hamas. Adapun alasan itu karena komandan dari batalion tersebut mengajak untuk kabur dan memberontak pimpinan mereka setelah terjadinya pemecatan. Tidaknya 2.000 tentara Israel dideteksi memilih kabur dari perang. Mereka enggan menuruti perintah komandan perang dan lebih memilih desersi. Kekacauan di dalam militer Israel pun berlanjut. Selain banyak pasukan yang lari dari tugasnya berperang di jalur Gaza, laporan terpisah dari otoritas penyiaran Israel pun melaporkan tidaknya ada 8 tentara IDF tewas akibat ditembak sesama tentaranya sendiri dalam seminggu terakhir. Hal ini memperlihatkan kekacauan komando yang telah terjadi di kubu Israel. Meski begitu, hal ini mungkin saja untuk disembunyikan agar tidak mempengaruhi mental tentara-tentara lainnya. Keempat, Israel kehilangan banyak alutsista.
Memborbardir Gaza siang dan malam tanpa henti tentunya menghabiskan banyak sumber daya yang dimiliki oleh Israel, terutama tentang jumlah alutsista yang mereka habiskan. Brigade Al-Qassam dalam sebuah pernyataan di Telegram mengungkapkan telah menghabisi tentara dan menghancurkan sejumlah alutsista tentara Israel pada 19 September 2003 lalu. Selain itu, 29 kendaraan militer Israel di beberapa wilayah di jalur Gaza tidak luput juga dari sasaran Hamas. Brigade Al-Qassam juga mengatakan menargetkan kendaraan perang Israel di selatan. Kemudian dalam sebuah laporan yang dirilis Defense Security Asia 26 November 2023 disebutkan 335 kendaraan militer Israel hancur, yaitu termasuk mobil lapis baja, tank, helikopter, bus, dan lainnya. Dilaporkan dalam konflik yang terjadi di Gaza, Israel, dan Lebanon Selatan. Sementara berdasarkan laporan sebelumnya diambil dari citra satelit di jalur Gaza Utara, 88 kendaraan lapis baja dan tank militer Israel rusak parah dan hancur akibat dari tembakan senjata anti-tank yang dilakukan oleh unit-unit kecil pejuang Palestina. Pengamat pertahanan internasional yang memantau situasi di Gaza menyatakan bahwa angka ini merupakan 23% dari 383 kendaraan lapis baja yang dideteksi bertugas di jalur Gaza Utara. Kelima, anggaran militer Israel membengkak. Pemerintah Israel telah mengesahkan revisi anggaran tahun 2023 yang mempertahankan pengeluaran diskresioner untuk sekolah-sekolah agama dan prioritas lain yang diminta oleh mitra koalisinya. Mereka mendesak Benjamin Netanyahu dan para sekutunya untuk segera sadar menghentikan pembiayaan apapun yang tidak penting untuk perang. Gubernur Bank Sentral Israel, Amin Yaron, dalam keterangannya pada 27 November lalu mengatakan, pemerintah harus menunjukkan komitmennya pada tanggung jawab fiskal dengan keputusan-keputusan penting untuk mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting. Mengutip dari Sindo News, defisit anggaran Israel ditetapkan sebesar 3,7% dari PDB-nya, hampir 1% lebih tinggi daripada yang diantisipasi pada malam menjelang perang pecah. Bank Sentral Israel memperkirakan biaya keseluruhan perang akan menghabiskan sekitar 53 miliar US dollar atau sekitar 816 triliun rupiah, dan ini didanai terbesarnya dari utang pemerintah. Keenam, desas-desus 3 jenderal Israel kabarkan tewas. Kabar tewasnya 3 jenderal Israel telah ramai dibincangkan. Hal ini bermula ketika akun @afulanza di sosmed X Twitter merilis sejumlah nama yang diduga tewas dalam perang melawan sayap militer Hamas. Akun tersebut cukup terpercaya karena akun tersebut sudah terverified dan sering menyiarkan pantauan rutin tentang perang Israel melawan Hamas. Adapun ketiga jenderal Zionis yang diduga tewas antaranya Kemil Baram dari Safety Unit, Yevan Atos dari Invisible Train Battalion, dan Avihai Ozer dari Logistik Assistant Unit. Meski demikian, pasukan pertahanan Israel IDF tidak mengkonfirmasi kabar tersebut. Sebaliknya, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, dalam sebuah pernyataan mengatakan serangan gencar dijalankan menggunakan rudal Al-Yasin 105 Sawais dan roket tandem 85 untuk membombardir tentara Israel. 7. Israel bersiap melancarkan serangan lanjutan. Bahkan ketika dunia berharap terjadi perdamaian dan perang Israel-Palestina ini usai, Benjamin Netanyahu malah keluar dengan pernyataan mengejutkan. Perdana Menteri Israel tersebut tanpa ragu menyatakan rencananya untuk melanjutkan perang setelah gencatan senjata selesai. Panglima Tempur Israel pun dalam sebuah pernyataannya dikutip dari FIFA 30 November 2023 menyetujui rencana untuk operasi darat di jalur Gaza. Sejalan juga dengan itu, Yoav Gallant, Menteri Pertahanan Israel, tentara Israel siap dengan kekuatan mereka, entah itu kekuatan udara, laut maupun darat, keseluruhannya siap untuk melanjutkan pertempuran. Namun yang kita anehkan, walaupun Israel menyatakan siap, namun di sisi lain, ketangguhan tentara Israel, alutsista, dan anggaran militer mereka sedang bermasalah dan dipertanyakan. Nah, tapi gimana menurut kalian? Apakah berita ini benar bahwa Israel mengalami pukulan yang begitu besar? Atau sebenarnya Israel fine-fine aja dan bisa menang melawan Palestina?